Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayat, NIM 20 30 30 40 92. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi saya yang berjudul Good Governance dan Otonomi Daerah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, Good Governance. 1. Definisi Good Governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dan yang kedua, ada urgensi good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Pada era sekarang ini, Indonesia terasa sangat perlu untuk menerapkan konsep-konsep good governance dalam segala aspek kepemerintahannya. Yang ketiga, ada prinsip good governance. 1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalukan aspirasinya. Dan yang kedua, ada rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, ada transparansi. Dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Dan yang keempat, ada responsiveness, lembaga-lembaga politik harus cepat dan tanggap dan melayani stakeholder. Dan yang kelima, ada consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan yang keenam, ada equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Dan yang ketujuh, ada efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya politik publik dilakukan secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Dan yang kedelapan, ada accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan. Dan kesembilan, ada strategis vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Dan yang keempat, ada pilar good governance. 1. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Dan yang kedua, ada partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dan yang ketiga, ada akuntabilitas. Menurut Mardiasmo adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dan yang keempat, ada economic efisien dan efektivitas. Menurut Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Ekonomi pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Baiklah, materi yang kedua, otonomi daerah. Yang pertama, ada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Dan yang kedua, ada permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Masalah-masalahnya sebagai berikut. 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah.
Dan yang kedua, ada pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Dan yang ketiga, ada penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Dan keempat, ada kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang kelima, ada korupsi daerah. Dan yang terakhir, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dan yang ketiga, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk atau risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Dan keempat, ada korupsi daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadikan kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri. Dengan alasan studi banding, juga terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di Kompas bagaimana legislatif Kota Jogja membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.